Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alniki Syafrurah. Di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum dan aturan transaksi elektronik di Indonesia yang sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Nah, yang pertama itu akan membahas dasar hukum utama dari transaksi elektronik di Indonesia atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU ITE. Nah, UU ini pertama kali dibuat pada tahun 2008 dan terakhir direvisi melalui UU nomor 1 tahun 2024. Nah, intinya di UU ini tuh menyamakan kekuatan hukum antara dokumen digital dan dokumen konvensional. Jadi, transaksi digital punya kekuatan hukum yang sah di mata hukum. Lalu, bagaimana sih dengan kontrak dan tanda tangan digital? Nah, dalam UU ITE juga diatur bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik itu tetap mengikat asal para pihak ini menyetujuinya. Dan untuk tanda tangan digital, selama memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, itu juga dianggap sah secara hukum. Jadi nggak bisa nih kita sembarangan mengingkari perjanjian hanya karena bentuknya digital. Lalu untuk perlindungan data pribadi, kita punya UU khusus, yaitu UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di sini tuh dijelaskan bahwa pemilik data ini punya hak, misalnya untuk mengetahui, memperbaiki, bahkan menghapus data miliknya. Sedangkan pihak pengendali data seperti aplikasi atau platform digital wajib menjaga keamanan data dan melapor jika terjadi kebocoran. Kemudian terkait perlindungan konsumen dalam e-commerce, ini tuh ada aturan khusus yaitu PP nomor 80 tahun 2019. Nah, aturan ini tuh memastikan bahwa penjual wajib memberikan informasi produk yang benar, tidak menyesatkan lewat iklan, menyediakan bukti transaksi, dan harus ada layanan pengaduan bagi konsumen. Kalau terjadi sengketa atau masalah, ada dua pilihan jalur, bisa lewat non-litigasi, seperti mediasi atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Atau kalau tidak selesai juga nih, bisa langsung ke jalur litigasi, yaitu menggugat ke pengadilan dengan bukti elektronik yang sah. Lalu apa saja sih perbuatan yang dilarang dalam UU ITE? Ada banyak nih, dan penting banget untuk dipahami. Beberapa di antaranya adalah penyebaran konten asusila, perjudian online, hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian sara, dan juga peretasan atau hacking. Pemerintah sendiri juga sudah mengawasi konten negatif lewat Kementerian Kominfo. Mereka juga rutin melakukan patroli cyber, menerima laporan masyarakat, memblokir konten berbahaya, serta bekerja sama dengan kepolisian. Selain itu, pemerintah juga mendorong literasi digital agar masyarakat ini semakin cerdas dalam menggunakan internet. Lalu ada istilah PSE atau penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, ini adalah pihak-pihak yang menyediakan layanan digital. Contohnya ada Google, ada Shopee, TikTok, dan lainnya. Mereka wajib terdaftar di Kominfo, menjaga keamanan data pengguna, dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep penting lain ini adalah kedaulatan digital. Artinya, negara kita ini berhak loh mengatur ruang digitalnya sendiri. Jadi meskipun internet itu tanpa batas ya, semua platform yang beroperasi di Indonesia tetap harus tunduk pada hukum Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kenapa sih UU ITE ini perlu direvisi? Karena teknologi ini kan makin lama makin terus berkembang ya. Lalu revisi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman. Nah, menghapus pasal-pasal yang multitafsir, serta memperkuat perlindungan terhadap anak dan data pribadi. Nah, itu tadi adalah sekilas mengenai dasar hukum dan pengaturan transaksi elektronik di Indonesia. Semoga kita semua bisa lebih bijak dan paham bahwa dunia digital juga punya aturan hukum yang harus kita patuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.